Ya, kita pakai bahasa asing dua Pak, ada Inggris dan Mandarin. Tapi yang saya sering Hmm. tekankan, ya mungkin di YouTube saya kan sering itu, kita menekankan skill anak-anak, keterampilan anak-anak itu 75%, pengetahuannya Hmm. 25%. Karena kebanyakan kita Oh, teori bagus, tapi untuk di lapangan ya, nol kan Pak. Nah, yang ya, kita pertama kita kenapa Indonesia apa ya Pak, yang kita tekankan itu bahasa dulu ya, komunikasi karena untuk kita kok komunikasi. Kedua, ya, skillnya itu dari kehidupan, mau semuanya bisa, kan itu kita ya, juga ngajarkan anak memasak di sini sampai dia bisa, oh ya, saya bisa masak mana gitu misalnya. Yang ya. terakhir itu baru pengetahuan, Pak. Karena pengetahuan bagi saya itu bisa apa ya, bisa dipelajari dimanapun, dia bisa mengkrit dari apa, yang penting yang sulit itu keterampilannya, skillnya, terutama life skillnya sulit sekali, Pak. Saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas fisika gitu. IPA. Memang kakak-kakak kelas itu memang inspirasinya dengan mesti di pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Wassalamualaikum. Swastiastu. Ya, Ya. itu. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mendokumentasikan prestasi para alumni kebanggaan Fakultas MIPA UGM. Yes. Menurut rencana, selain akan ditayangkan secara digital, kami juga akan membukukan wawancara ini. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas MIPA UGM, yaitu Bapak Iwayan Suwarnawan, SSI. Beliau saat ini adalah Direktur Operasional Sekolah Bintang Mandiri School. Apa kabar Pak Wayan? Sehat-sehat, Pak. Sehat, baik. Pak Wayan Suwarnawan ini menyelesaikan S1 di Fakultas MIPA UGM, kemudian berkarir di bidang pendidikan, saat ini menjadi Direktur Operasional Bintang Mandiri School di Bali. Pak Wayan mungkin bisa menceritakan secara singkat perjalanan karir, pengalaman ketika kuliah, sampai saat ini menjadi Direktur Operasional Bintang Mandiri School. Silakan Pak Wayan. Oke, selamat pagi Pak. Terima kasih atas kesempatannya dan kepercayaannya sebagai inspirasi gitu ya, gitu. Saya mulai kuliah di MIPA UGM itu 90, saya lulus 95 akhir tapi wisuda 96 gitu. Ya. Nah, setelah lulus itu saya bekerja di analisis data software. Nah, pertama gitu, karena kita kan pertama itu belum apa ya, belum tahu gambarannya gimana sih kayak gitu. Nah, kita sambil gitu saya coba apa ya, memberikan ilmu saya les privat, tapi kok merasa lebih nyaman di les privat dibandingkan saya bekerja di analisis data gitu. Ya. Ya, gitu. Yang kedua setelah saya coba lagi di farmasi juga bagian data, tapi gak cocok juga. Kenapa kan yang gitu? Nah, sebenarnya saya apa ya, pengalaman saya itu menghindari jadi guru kan gitu. Kebetulan saya gak jadi guru kan gitu. Kebetulan keluarga saya guru, saya bosan. Kenapa gak jadi guru Pak Wayan? Itu karena bagi saya guru tidak menjanjikan untuk kita menjadi apa ya? Jadi orang kaya. Karena kira saya orang kaya. Ya, luar biasa. Iya kan? Karena saya tahu, aduh, kok saya kepikiran saya kan kebetulan saudara-saudara saya atau keluarga saya guru Pak semuanya gitu. Ya. Tapi hidup bisa, tapi kok aja segitu-segitu aja, tidak bisa apa ya? Apa yang kita Ya. inginin yang tercapai. Nah, itu saya coba dan kebetulan setelah saya apa ya, les privat itu ada penawaran menjadi kepala sekolah SD. Ya.
kayak gitu penawaran. Ya. Sedangkan saya bukan nggak punya background untuk manajemen untuk sekolah gitu. Ini ya Ya. kok saya coba. Tapi saya setelah datang ke sekolahnya nggak ada gedungnya, tanah kosong, aduh gimana ya kan? Aduh, tanah kosong gini. Nah setelah saya ngomong sama pemilik tanah atau pemilik yayasan ini mau membuat sekolah apa sih kayak gitu. Ya. Sekolah yang sudah ada kita ketinggalan ketinggalan waktu kayak gitu misalnya. Hmm. Nah saya usulkan bagaimana kita mencoba mencuat sekolah bukan internasional ya, sekolah yang tradisional tetapi misalnya go internasional, tapi jumlah Ya. siswanya saya pingin satu kelas itu 20, tapi saya ingin minta paralel dua kelas saja. Ya. Kayak gitu. Kenapa saya bilang paralel? Karena saya pingin kualitasnya bagus. Dan setelah beberapa tahun sampai sekarang ini ya amin syariat bahasa saya itu syukurlah semuanya bisa berkembang. Tapi awal-awalnya kita banyak yang disindir sama orang tua, kok sekolah ini apa sih? Karena kita mau mencari Ya. sendiri, membuat branding sendiri, ya Ya. kan? Kalau kita kebanyakan ya maaf ya, kebanyakan orang kan membuat sesuatu kan menjiplak atau meniru gitu. Nah, Ya. di sini saya membuat Ya. sesuatu yang baru. Kenapa saya bilang sekolah yang baru? Karena saya sering menekankan kan skill. Karena Ya. kelemahan kita di sini Pak ya? Satu, komunikasi gak nyambung. Ya. Dua, skill kita gak ada. Kita punya Ya. pengetahuan bagus ya Pak. Tapi skill Ya. kita gak ada gitu misalnya. Nah Ya. itu yang saya ramu gitu. Nah menjadilah sekolah bina mandiri Pak. Jadi saya sudah di sini hampir 16 tahun dari tanah istilahnya Oh. belum ada gedung. Kita buat settingin gedung yang Ya. bagaimana anak-anak. Bagi saya sekolah itu tempat rumahnya kedua. Sehingga anak Ya. nyaman ke sekolah. Bukan karena beban banyak gitu. Gitu ya Pak. Ya. Ya. Nah, mungkin bisa diceritakan keadaan sekarang sekolah ini. Oh, Mungkin gurunya muridnya sudah berapa, iya. kemudian bagaimana guru-gurunya, kemudian karena sudah 16 tahun alumninya sudah berapa dan sebagainya. Nah, untuk yang pertama cikal bakalnya itu sekolah ini berdiri 96 atau 97 itu. Nah, itu baru SD sama TK. Kayak itu. Nah, setelah Ya. responnya orang tua banyak, SD berumur 4 tahun, kita membuka Ya. SMP-nya dan respon SMP-nya juga bagus, sehingga nanti kita buka SMA-nya, sehingga berjenjang kita barengan dibuka, Pak. Ya. Nah, kebetulan Ya. respon orang tua dan waktu itu, dan kita satu-satunya saya kebetulan sering survei juga ke Surabaya, ke Jakarta, melihat sekolah ya, perbandingan lah, bukan sudah dibanding ya, terus dibanding saya belajar saya lihat apa sih yang menginspirasi supaya sekolah kita Ya. dan diterima orang itu misalnya branding kita bagus gitu misalnya. Ya. Nah yang pertama sekarang yang kita menghilangkan sebelum COVID itu COVID-nya setelah kan 3 tahun setelah COVID itu baru Ya. COVID. Belum di COVID itu 3 tahun, sebelum COVID 3 tahun itu kita sudah menghilangkan buku pelajaran, kita memakai digital. Kita belajar semua guru itu memakai laptop dan anak-anak kita kasih laptop. Ya. Sehingga simpanan data itu tidak hilang. Kalau buku kan hanya sekedar besok hilang, Ya. perangkatan hilang. Sehingga itu yang kita hilangkan dalam buku kita. Nah, para guru itu kita didik karena saya guru itu bukan pengetahuannya bagus, tapi bagaimana dia menyenangi anak-anak, baik dari TK sampai SMA. Itu yang kadang-kadang kita gampang jadi guru Pak, tapi menyenangi pekerjaannya dia bisa berkembang itu sulit sekali. Ya. Nah, kebetulan guru saya dari PAUD sampai sekarang itu kurang lebih sekarang 70 orang. Ya. Dan siswa kita setiap grade itu hanya maksimum 50, kita maksimum 50, jadi kurang lebih jadi ada dua kelas. Dari TK sampai SMA itu ada dua kelas Pak, dari PG sampai gitu. Nah, jumlah totalnya kurang lebih sekarang hampir 600-an Pak. Nah, itu setiap tahun menerima berapa Pak? Kalau PAUD dari PG kita maksimum 25. Kalau STK kan ada 3 jenjang Pak, di PAUD itu ada 3 jenjang, PG, TKB, TKA. Setiap jenjang itu maksimum 30 orang Pak. Ya, jadi total yang diterima per tahun seluruh sekolah ini berapa? Kurang lebih 50, 150, hampir 200-an Pak per tahunnya. Nah, ini kan sekolah yang khusus istimewa ya. Semua siswa diberi laptop. Ya. Apakah ini bukan jadi sekolah yang mahal, Pak?
Bagi saya nggak mahal kan, sama dengan saya pakai sistem apa ya, ekonomi ini sistem beli KPR lah. Ya. Pertamanya mahal, belakangnya murah. Eh, Iya, saya belajar ya. kebetulan skripsi saya, tesis saya teorema game kan. Bagaimana kita mencari teorema game itu di sini murah, di situ mahal, tapi digabungkan menjadi keuntungan yang besar Pak gitu. Nah, sekarang bagaimana posisi sekolah ini di Bali? Apa menjadi sekolah yang favorit atau bahkan ada orang-orang dari luar Bali yang menyekolahkan anaknya ke situ? Kebetulan Pak, kebetulan kita di Kutai Selatan itu ya sekolah kita diperhitungkan. Kedua apa ya Pak, istilahnya banyak pindah-pindah dari Jakarta menuju ke bidang mandiri. Sehingga kita kemarin aja kita tutup karena sudah apa ya istilahnya udah overload Pak. Kita stop, ya Ya, bisa gitu. Gak bisa terima siswa baru lagi ya gitu. Stop karena ya, udah overload, ya, karena kita nggak mau membuka kelas selain 2 kelas Pak. Kalau lebih dari 2 kelas investasi akan banyak. Kedua akan kualitasnya berkurang. Kebetulan alumni kita yang SMA kebanyakan sekarang banyak di luar Pak. Sekarang di tahun ini diterima 4 di Cina Pak. Nah, hmm, jadi di Cina, yaitu yang kemarin tahun 2 tadi di Australia ada, di Singapura ada, di Hong Kong ada. Kebetulan kebanyakan dia posisinya ke luar. Yang paling ya. ini di Udayana kita banyak kemarin diterima 5 orang, diisi Jogja juga 1 orang, tapi UGM belum lulus ya. Ya. Baik, jumlahnya alumninya sudah berapa sekarang, Pak? Kalau alumni SMA-nya kurang lebih ada berapa itu? Kita kan baru 4 lulusan, ada 100-an Pak. Kalau kurang lebih Pak. Karena kita kan Ya, pertama kita SMA-nya nggak banyak, sekarang udah mulai ya. berkembang. Lalu apa kekhasan, keistimewaan anak-anak yang sekolah di situ? Mungkin salah satu soal bahasa, apakah menggunakan bahasa asing? Ya, kita pakai bahasa asing 2 Pak, ada Inggris dan Mandarin. Tapi yang saya sering Hmm, tekankan, ya mungkin di YouTube saya kan sering itu, kita menekankan skill anak-anak, keterampilan anak-anak itu 75%, pengetahuannya hmm, 25%. Karena kebanyakan kita oh, teori bagus, tapi untuk di lapangan ya, nol kan Pak. Nah, yang ya, kita pertama kita kenapa ini apa ya Pak, yang kita tekankan itu bahasa dulu, ya, komunikasi, karena untuk kita kok komunikasi. Kedua, ya, skillnya itu dari kehidupan, mau semuanya bisa. Kan itu kita ya, juga ngajarkan anak memasak di sini sampai dia bisa, oh ya, saya bisa masak mana gitu misalnya. Yang ya, terakhir itu baru pengetahuan Pak. Karena pengetahuan ya. bagi saya itu bisa apa ya, bisa dipelajari dimanapun, dia bisa mengkrit dari apa. Yang penting yang sulit itu keterampilannya, skillnya, terutama life skillnya sulit sekali ya. Baik. Gitu. Nah, sekarang kembali ke UGM. Iya. Apa yang mendorong Pak Wayan dulu kuliah di UGM dan memilih MIPA? Ya. Kebetulan tahun itu namanya apa ya? Kalau nggak salah BBUD, BBUD itu kebetulan saya Hmm, mencoba melamar di situ. Kenapa saya mencari matematika? Kebetulan saya satu-satunya angkatan saya pertama itu matematika murni ya itu. ya, Karena bagi saya apa ya, matematika itu fondasi kehidupan untuk bisa berkarir. Karena itu konsep-konsepnya gitu. Bagi saya gitu, ya, kalau orang itu berbeda gitu. Bagi saya itu ya, konsep-konsep. Karena hanya kelemahan kita di universitas Pak. Waktu itu ya. kita ditambahin dengan skill kayak gitu. Kita aja Hmm, belajar gitu, penggunaannya apa kan gitu, misalnya hmm, penerapannya apa. Nah, setelah saya ya, terjun bekerja baru, oh ini konsep yang bisa diterapkan. Karena tahun ini memang apa ya, bukan tahun ini ya, kita sudah lama itu anak kecil sudah kita ajari coding. Coding itu kan simbol Pak. ya, Nah, satu-satunya kita sekolah ini kita ajari coding, karena oh ya, ya, ini simbol-simbol. Karena apa? Coding yang paling mendasar itu apa ya? Orang kan Excel yang itu coding paling dasar itu sebenarnya. hmm, Itu hmm, penggunaan sampai di situ bisa bisa memakai grafik, bisa memakai apa. Tapi kita dulu kan belum, namanya itu kan ya, komputer aja masih komputer gede gitu ya, misalnya. ya, 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 Nah, itu kelemahan universitas kita, Pak. Kebetulan saya pernah survei ke Cina, itu universitasnya itu banyak menekankan skillnya.
Nah, Hmm. itu saya harus terapkan di sekolah saya. Biarpun sekolah saya kecil, ya bisa saya terapkan untuk skillnya lebih bagus. Kebetulan kita Ya. semua anak-anak di sini seperti olahraga kita sudah bagi menjadi 3 bagian. Ada basket, Ya. ada renang, ada senam, dan mungkin bahasa Inggris sudah kita jadi bagi menjadi 3 bagian. Ya. Menjadi apa? Speaking, listening. Nah, gitu. Misalnya itu yang Ya. kadang-kadang kalau kita belajar, saya tahu kan kita belajar semuanya, tapi untuk Ya. apa? Kita nggak punya skill apa ya? Ya. Istilah kebanggaan kita nggak ada skillnya, Pak. Gitu. Ya, baik. Nah, Pak Wayan ini sehari-hari masih mengajar atau hanya manajer saja? Saya tidak mengajar lagi, Pak. Kebetulan saya hanya mengelola, mengkrit bagaimana apa ya memasarkan, bagaimana Ya. meminit dengan baik, gitu ya, Pak. Kebetulan saya juga dibantu oleh bagian-bagian ada ARD, gitu, Pak. Ya. Nah, sekarang setelah mencapai posisi seperti sekarang, apa yang masih dibayangkan atau digambarkan ke depan yang masih ingin dicapai oleh Bintang Mandiri School ini? Kita sering bermain di sini, Pak. Kita sering mengkrit kurikulum, struktur kurikulum. Kita tidak menghilangkan kedinasan, tapi kita ada bagian-bagian poin-poin yang kita kembangkan. Seperti ada namanya kita yang belum kembangkan. Sekarang saya sedang mengembangkan itu bakat dan minat. Bakat dan minat itu kan menjadi suatu profesi nanti ke depannya, Pak. Ya. Nah, dari kecil sudah ada tahu, oh saya senangnya di sini. Sehingga dia, bisa mendalami itu, Pak. Kelemahan kita. Dan kedua, bagaimana anak-anak bisa tumbuh dengan percaya diri, Pak. Karena Ya. orang-orang kita ya Pak ya, percaya Ya. dirinya kan. Misalnya saya menginterview guru, dia nggak mengajukan, saya mengajukan gaji segini, enggak, ya terserah apa gajinya berapa, gitu Mas. Nah, baik. Artinya kan dia nggak punya percaya diri kan gitu, kelemahannya gitu kan Ya. gitu. Kalau saya menginterview orang asing, dia percaya diri, saya gajinya segini, kalau nggak mau, apa? Saya bilang apa keunggulan kamu kalau kamu tidak gaji? Setelah setahun saya ini, kalau saya tahun jaga ada, pecat saya keluarkan kontraknya habis kayak gitu. Ya. Nah, pertanyaan menarik. Apakah di Bintang Mandiri School ini juga mempekerjakan guru yang orang asing? Ya, kita enggak, Pak. Ya. Oke. Nah, Oke. tadi kalau boleh disebut, apakah gaji guru di sekolah ini lebih baik dari rata-rata sekolah yang lain? Ya. Untuk swasta sebali ini Pak, saya paling Ya. tinggi. Jangan samakan Oh. dengan kan dolar Pak. Kita paling Eh, gaji pertama aja Pak kurang lebih itu UMR Bandung minimal. nah, Ya. ya. Dan kesejahteraannya setiap bulan kita juga memberikan beras 5 kilo untuk setiap guru dan staf kita. Nah, sekarang Ya. kembali ketika kuliah di UGM, Pak, di MIPA. Apa Hmm. menurut Pak Wayan yang kenangan yang paling menarik atau berkesan dari selama pendidikan di Gajah Mada? Saya senangnya dosen-dosen senior itu Pak. Artinya dia seperti apa? Dia idealis, membimbing anak-anak, membimbing anak dalam artian apa ya? Ya kamu jadi hanya mungkin itu saya kenangan sehingga saya masih kenal dengan namanya Profesor Suparno. Ya itu paling apa ya bagi killer gitu. Tapi saya itu kan lulus sekali ya, gitu. Biar udah dapat D gitu, nggak mau ulang lagi. Kenapa? Kalau kecil bisa D lagi. Gitu. Kebetulan dosen saya itu ya yang ada senior kebetulan waktu itu nggak apa-apa saya mungkin telat apa ya lulus tapi saya merasakan saya ditempa untuk apa ya mandiri Pak. Mandiri dalam artian kita mencari sesuatu itu sendiri ya gitu misalnya. Itu ya saya apa yang berkesan. Itu yang saya pinginkan apa ya hanya itu dah universitas kita saya sering kritisi itu apa ya kelemahannya tidak untung sekarang ada magang Pak ya apa Ya, skillnya gitu ya keterampilannya ya, itu dia setelah lulus dia bisa mandiri dalam artian dia bisa tidak artinya apa ya istilahnya mencari pekerjaan dia bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri gitu Pak. ya. Nah, pada waktu masuk itu apa yang dibayangkan? Setelah lulus nanti mau jadi apa? Saya dulu bayangkan aja jadi dosen minimal lah. Eh, Ya minimal iya, kalau jadi dosen nggak jauh jadi guru gitu. Tapi setelah saya pikir ya, nggak apa-apa. Saya di sekolah saya bukan jadi guru, tapi saya bisa mengajari guru-guru ini bagaimana teknik-teknik mengajar, teknik-teknik membuat bahan ajar, bagaimana itu yang saya gini gitu Pak. Ku berjanji
Ya. Nah, sekarang setelah Pak Wayan banyak berkegiatan di masyarakat, Ya. itu apa yang dirasakan bahwa apa yang dibekalkan di MIPA UGM dulu rasanya ada yang kurang. Apa yang perlu ditambahkan? Itu udah Pak, kalau saya atau konsep udah dapat dulunya. Hanya saya Ya, belum dapat istilahnya, kamu begini loh, skillmu tambahin begini, itu aja mungkin satu Pak. Artinya ya, universitas kita tidak memberikan skill yang apa namanya istilahnya keterampilan yang mumpuni Pak. ya, Mumpuni dalam artian, ya, kamu jadi begini nih, kan mengarahkan kan. Karena kan ya, kita kelemahan kita di situ kan, ya udah seperti kita apa ya Pak, rumput ditumbuh di padang pasir gitu istilah. Kalau dapat ya. pupuk, subur, kalau nggak dapat pupuk, nggak subur gitu kan. Iya. Jadi Iya, yang gitu. diperkuat bibitnya Pak ya, ditanam di Iya. mana saja supaya bagus gitu Dan ya. juga Pak, mental mental kita apa ya Pak? Mental kita tidak Ya. diajari kemandirian Pak. Itu yang paling penting. Mental kita Nah, harus mandiri gitu. nah, kalau sepengetahuan Pak Wayan, teman-teman seangkatan atau kakak kelas sedikit atau adik kelas sedikit, itu selain di pendidikan mereka di mana sekarang? Kebetulan kalau saya yang di ini di MIPA itu ada yang menjadi apa ya? Konsultan, ada yang punya bisnis Hmm. villa kalau di Bali, teman saya di Bali itu kan sebetulnya MIPA juga komputernya itu. Dia dulu kan kerja di Singapura, sekarang dia udah bisnis properti ya gitu misalnya. Itu artinya apa ya, ilmu matematika itu kan Pak dasar kan, kemana aja bisa diaplikasikan kalau kita bisa. Nah, sekarang menurut Pak Wayan, apa yang masih harus dikembangkan ke depan di MIPA dan apa yang harus apa cari sendiri oleh mahasiswa Iya, eh, iya, yang ternyata di lapangan itu dibutuhkan. iya. Mungkin gini Pak, ini hanya usul aja ya bagi Ya, saya dia punya skill bahasa, kadang-kadang orang orang MIPA itu kan agak kaku sedikit komunikasinya gitu, ya, nggak fleksibel lah gitu. Mungkin perlu apa seperti apa ya di situ bagaimana orang diajari berkomunikasi dengan orang umum itu baik ya gitu. Kan itu berubah karakter karena karakter kita kebanyakan Pak ya individualis. Karena kita terbanyak di hmm, punya mau teamwork. Teamwork itu kan sulit, Pak. Karena membentuk, menyamakan karakter kita kan agak sulit, Pak. Yang paling ya, penting itu saya apa ya dosen yang saya senang dosen saudara senior itu lebih apa ya menilai anak itu objektif tidak subjektif. ya, Beda dengan ya, dosen-dosen yang sekarang muda-muda itu banyak menilai secara subjektif gitu. Itu yang akan menghancurkan negara kita juga kalau ya, objektif. Oh ini memang benar karakter yang ini. Dan kedua saya senang apa ya yang dikembangkan itu soal-soal ujian itu apa ya, open book tapi banyak mengenal konsep bukan hafalan ya, ya, itu yang paling ini kayak itu sehingga kita nanti menemukan apa ya Pak menemukan orang-orang penemu itu memang ya, awalnya apa ya sesuatu yang berbeda itu kita akan dibully diajar gitu tapi ya. kedepannya dia akan menjadi orang apa ya misalnya manusia hebat gitu Pak. Sekarang Bintang Mandiri School sudah punya PAUD, SD, Nih, SMP, nih, SMA. Nah, ke nih. depan mengembangkan apakah memperbanyak itu tadi jenis apa SMA-nya atau mungkin di sekolah tingkat atau mau mendirikan perguruan tinggi. Nah, rencananya kan karena kebetulan masih otaknya saya sendiri kan itu rencananya kan Ya. mau ke buat parodi-parodi dulu ya Pak ya kecil-kecil karena baru Hmm. ke universitasnya itu rencananya begitu kan gitu. Yang penting pemilihnya masih kuat Kak gitu kan pemilihnya masih kuat ya gitu Pak. Karena kan perlu lahan Pak. Kebetulan lahan sekolah kita totalnya sekarang itu hanya 600 meter persegi atau 6.000 sorry. Nah, enam puluh Ya. ribu persegi kurang lebih 60 hari lah itu Pak kayak gitu. Ya. Tapi untuk universitas kurang lah gitu misalnya. Minimal saya ingin punya minimal tanah 1 hektar kayak gitu. Dan juga kan kita faktor umur juga Pak. Generasinya kan Ya. nanti lebih ini. Mudah-mudahan generasinya berikutnya membuat apa ya universitas Pak. Jadi bukan Ya. apa ya kalau yang ini sudah saya cukup nggak usah dikembangkan nggak usah ininya hanya kita buatin apa ya seperti aksesoris di struktur kurikulumnya kita bisa rubah-rubah sesuai dengan apa ya sesuai dengan zaman yang kita berkembang sekarang Pak.
Kemudian ada hal yang ingin disampaikan kepada para generasi muda, termasuk mereka yang sekarang masih belajar di MIPA UGM, karena ke depan mungkin tantangannya tidak seperti yang dihadapi Pak Wayan, tapi mungkin berubah lagi. Iya, benar. Nah, mungkin pesan kepada generasi kita itu pertama, belajarlah komunikasi secara internasional. Kalau mungkin kita banyak bahasa, itu lebih gampang kita bergaul lah gitu, Pak. Nah, kelemahan saya dulu kan, saya nggak mau belajar begini. Kenapa? Salah. Kita pada yang paling penting itu komunikasi. Mau dia Inggris, kan Inggris kan udah internasional ya, Pak ya. Nah, yang kedua itu mungkin bahasa Mandarin, bisa Jepang, Prancis, Jerman. Kebanyakan sekarang kan anak-anak muda kita ke Jerman ya, Pak ya. Setahu saya. Jerman karena di Jerman gratis ya gitu ininya. Kuliahnya kan itu biasanya ini. Nah, yang kedua, bakat anak-anak itu apa ya? Bakat diasahlah bakatku sendiri, biarpun berbeda, tidak harus sama. Kan? Karena setiap orang itu punya bakat beda-beda kan gitu. Nah, bakat itu di ini dan dicuda yang dikuatkan dengan karakter. Karakter apa? Karakter itu kedisiplinan. Kadang-kadang orang kita tidak disiplin, Pak. Jangan kedisiplin, bangun aja bisa lagi. Oh, nggak kerja, bangun siang itu kan disiplin. Nah, itu. Karena apa? Pengalaman saya setiap hari bangun 4:30. Setiap hari bangun kita buka pintu, itu udaranya lebih segar dan juga kalaupun kita berangkat ke kantor itu lebih fresh, Pak, lebih sehat dibandingkan orang baru tiba-tiba bangun langsung mandi kerja. Itu lebih gak gini itu. Itu yang ada karakternya disiplin, tanggung jawab, dan yang paling kuncinya apa? Kejujuran. Kebanyakan sekarang orang Indonesia gak jujur gitu. Artinya menipu diri sendiri kan. Kalau jujur, kalau kita gak bisa, kenapa? Oh, saya gak bisa. Coba dong diajari dong. Kayak gitu. Itu kejujuran. Kalau kita gak jujur, itu yang membunuh karakter kita sebenarnya. Yang paling terakhir itu apa ya? Ya, carilah ilmu dimanapun, tidak di universitas, dimanapun bisa kita cari ilmu. Ya, kalau universitas itu seperti wadah untuk mencari apa? Sistem komunikasi, gitu. Ya, makin banyak kita. Kenapa kok UGM yang lain-lain itu? Karena komunikasinya apa ya? Sorry, dia komunitasnya kan nasional, beda dengan di daerah, gitu ya. Itu makin banyak kita bergaul dengan orang-orang luar atau orang-orang yang tidak di daerah, itu wawasan kita akan lebih berkembang. Itu aja, Pak. Baik, terakhir Pak Wayan, sekolah Bintang Mandiri School ini kan berkembang di Bali. Apakah ada kekhasannya budaya Bali atau seperti apa? Atau mungkin nggak kalau dibuka di luar Bali? Gini, konsep Bintang Mandiri itu bagaimana tradisional terus diangkat. Kelemahan-kelemahan saya seliling ya, ke Malang, ke Surabaya itu budayanya nggak dikembangkan. Kita di sini di Bali kita ajari anak-anak itu bahasa Balinya, sudah itu tari Balinya, adat Balinya. Kita punya namanya setiap hari Kamis kita pakai baju adat Bali, Pak. Ya itu gitu. Dan kita ajari bahwa dimanapun kita tinggal, disitulah budaya kita junjung, Pak. Bukan kita dari mana. Karena saya mendoktrin di anak-anak semua, orang tuanya, kalau sudah di Bali, itu jadi orang Bali. Bukan dari mana-mana. Gitu, jalan. Karena di Bali kan dia juga kerja, makan di Bali. Nah, beda kalau dia saya orang Jogja. Ya kalau hidup di Jogja, kita kembangkan di Jogja, biarpun dia orang Bali. Karena budaya nanti akan berkembang. Kan saya punya gini, Pak, target. Bagaimana budaya ini menjadi karakter bangsa kita. Tapi sekarang kebanyakan di Jawa, di Jakarta itu budayanya hilang karena kesok-sokan internasional itu. Internasional, kita tetap berkomunikasi bagus. Komunikasi itu apa? Bahasa Inggris internasional kan gitu. Tapi tidak perlu mengambil budaya-budaya internasional karena budaya kita banyak, Pak. Khas kita itu. Saya larang seperti di sini. Jangan mengajari budaya Aceh. Tidak boleh. Kenapa? Karena nanti di Aceh budaya apa yang diajari gitu. Kalau kita belajar itu budayanya itu banyak khasnya. Nah, kelemahannya itu target saya tidak membuat cabang. Kalau orang menawarkan, Pak, boleh nggak di ini? Boleh, tapi dengan budayanya. Misal di Malang, saya buka di Malang boleh, tapi budaya Malang bukan budaya Bali. Tidak boleh dibawa budaya Bali ke sana. Nanti budayanya kan agak gini, Pak, bias jadinya gitu. Itu yang mungkin konsep-konsep sekolah ya. Karena kalau sangat-sangat itu berapa persen sih bisa ini kalau di sekolah kita tanamkan semuanya misalnya Jawa, bahasa Jawa dihapus. Siapa yang akan belajar bahasa Jawa? Misalnya Betawi, bahasa Betawi dihapus. Siapa yang akan belajar Betawi? Kalau enggak orang-orang yang tinggal di Betawi atau tinggal di Jawa, Pak. Itu yang kadang-kadang
konsep Iya. itu yang dihilangkan di sekolah-sekolah. Baik pun di negeri banyak. Oh, kok soalnya dia memamerkan bahasa Inggrisnya bagus. Itu kan bagi saya kehidupan sehari-hari itu apa? Kicap atau itu dilihat di Jepang itu yang bagaimana dia ngajarin anak-anak itu budayanya kuat. Biarpun dia nggak bisa bahasa Inggris, tapi budaya kuat. Iya. Dan di Indonesia kelemahannya di situ, Pak. Hari kelemahan kita, Iya. bagaimana budaya kita kembangkan, akarnya itu kembangkan, tapi tetap buat aksesoris. Sekarang kan semua sekolah sudah full day, Pak. Jadi waktu untuk anak-anak. Tapi Ya. kelemahan di full day itu tidak bisa membuat struktur yang bagus. Artinya banyak ke teori ada. Kalau ada teori kita bosan, Pak. Lagi dari jam anggaplah dari jam 8 sampai jam 4 sore duduk begini kan kesel, Pak. Kita orang dewasa kan kalau kita anak-anak yang aktifnya luar biasa kalau anak-anak, Pak. Gitu, Pak. Ya. Baik. Jadi mimpinya tetap bisa berkembang di daerah-daerah lain di luar Bali, itu Pak ya? Nah, bisa. Kalau misalnya ada tawaran, karena kan yang paling jelek itu kan infrastrukturnya, Pak. Gedungnya. Kalau saya bisa dikasih gedung, saya nggak mau. Kenapa? Gedungnya kita nggak bisa layout. Karena apa? Kita pingin sekolah itu udaranya bagus, matahari. Kebetulan sekolah saya nih, kalau Pak ke Bali boleh, kalau Pak ke Bali. Ya, saya pingin udaranya segar karena anak-anak begini, Pak. Konsep anak-anak itu supaya senang di sekolah. Saya pernah ngusir anak-anak dari dia pulang 3:30 ya, anak SD ini. Saya suruh pulang. Kenapa nggak pulang? Saya senang di sekolah, Mister. Kenapa? Di rumah sepi. Tapi sekolah kan apa? Bisa gininya kan gitu, Pak. Baik. Baik, terima kasih sekali Bapak Iwayan Suwarnawan SSI, Direktur Operasional. Terima kasih, Pak, ada kesempatannya. Betul. Ya, mudah-mudahan terus berkembang sekolahnya dan sukses melayani masyarakat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Om. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas IPA. Kakak kelas itu memang inspirasinya dengan di pusat.